Tidak apa-apa kita peduli pada diri kita sendiri. Tidak apa-apa bila kita menangis. Air mata kita akan membasuh jiwa kita sehingga jiwa kita menjadi lega kembali. Ada saatnya, ada jeda waktu dalam hidup kita untuk memperhatikan, untuk mencintai diri sendiri, atau untuk mengasihi diri kita sendiri. Jangan pernah menyerah dalam keadaan sesulit apapun. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat untuk kita semua. Hari-hari ini kita merasa bahwa hidup kita sudah keluar dari garis atau sudah keluar dari jalur. Hal-hal mulai lepas dari genggaman kita. Hal-hal mulai lepas dari tangan kita dan dari perhatian kita. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Hati kita mulai kacau, mulai tidak tenang, dan mulai berontak. Profesional diri seolah-olah tidak berfungsi dan sangat kacau. Masalah keluarga semakin menumpuk dan berat. Sakit, penyakit, terpapar COVID, hutang, pengangguran menjadi topik yang serius di pikiran kita, orang-orang tua atau orang-orang dewasa. Sementara anak-anak kita pun memiliki masalah sendiri di dalam menyelesaikan studi mereka. Studi yang dijalani dengan online menjadi sebuah proses yang disertai dengan rasa bosan, rasa jenuh, karena lama tidak keluar rumah, tidak berjumpa dengan para guru di kelas atau di sekolah, dan tidak berjumpa dengan teman-teman kelas mereka. Hal ini tentu menyedihkan, menjenuhkan, dan membosankan. Dahulu hanya orang dewasalah yang merasakan masalah dan beban berat. Tapi sekarang seisi rumah tanpa kecuali anak-anak pun sudah mulai mengalami masalah dan beban berat. Kita semua berada pada keadaan atau situasi di mana kita tidak mau. Kita tidak terima untuk menjalankan sesuatu yang tidak kita inginkan. Bicara tentang masa depan, hanya sebagian orang yang mungkin membicarakan hal itu. Tetapi kebanyakan orang tidak lagi berpikir tentang masa depan. Hari ini sehat, hari ini terhindar dari COVID, sudah makan dan minum, sudah sangat bersyukur. Kita bergaul dengan orang-orang yang tidak akan kita sukai. Dahulu kita bisa saja keluar rumah mencari kesegaran baru bersama teman-teman, bersama sahabat-sahabat. Bila mungkin setiap hari kita keluar rumah. Sekarang keadaannya terbalik. Tidak ada alasan yang mendesak untuk keluar rumah jika itu tidak penting atau itu tidak urgen. Dahulu ada pengalaman seorang teman. Dia merasa bahwa dia tidak nyaman bila pasangan hidupnya setiap hari di rumah. Tidak mau tahu, apapun pekerjaannya, pokoknya setiap hari harus keluar rumah. Kan tidak enak dengan tetangga-tetangga. Apa kata orang?
pasangan hidupnya tidak bekerja. Yang penting keluar rumah. Dapat uang, tidak dapat uang, dapat pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan, yang penting keluar rumah. Nah, kalau sekarang tidak mungkin terjadi seperti itu. Kita semua harus taat protokol kesehatan. Harus taat protokol kesehatan. Di rumah saja, keluar bila penting-penting saja. Saya yakin keadaan sulit saat ini rasanya seperti kita ada di sebuah penghujung jalan. Entah kemana arah kita akan melangkah. Saudara dan sahabat terkasih, saya pernah mengalami situasi sulit yang bukan hanya 2-3 tahun, tetapi 15 tahun lamanya. Saya berada di persimpangan jalan. Jalannya terbuka lebar, tetapi pintu rumah terkunci. Saya mengetuk dari satu pintu ke pintu yang lain. Tetapi 15 tahun lamanya, pintu-pintu rumah itu terkunci dan tertutup rapat. Bisa dibayangkan, kemana saya harus melangkah? Kepada siapa saya harus berbicara? Jika pintu rumah saja tidak terbuka, bila tuan rumah saja tidak berkenan untuk dijumpai. Kalau sekarang sebagian dari kita mengalami harus berpikir sendiri, bagaimana caranya mencari solusi? Saya telah mencari solusi 15 tahun lamanya. Dan rasanya hampir tidak dapat solusi itu. Kalau sekarang harus berpikir, hari ini harus makan apa? Maka saya telah berpikir sendiri selama 15 tahun. Supaya roti itu tetap tersedia di meja makan setiap hari. Kalau sekarang profesi diri terasa tidak berfungsi, saya telah mengalami 15 tahun tidak berfungsi apa-apa. Kalau sekarang sebagian orang berpikir masalah anak-anak sekolah, harus bagaimana? Mereka harus ke sekolah setiap hari. Mereka harus melunasi uang sekolah setiap bulan. Mereka harus punya transport setiap hari. Mereka harus punya ini dan itu. Saya telah berpikir 25 tahun lamanya. Kalau sekarang sebagian orang tidak bisa kemana-mana karena keadaan kurang kondusif, saya menjalani 15 tahun dalam ketidakpastian. Air mata tidak hanya mengalir, tetapi meleleh. Situasi-situasi yang tidak menentu. Saya mengalami kesendirian yang pahit. Benturan di mana-mana. Satu pintu tertutup, pintu lain pun serentak tertutup. Seolah-olah sudah tidak ada solusi. Mau berjumpa dengan orang-orang pun saya takut, saya malu. Merasa diri tidak pantas. Bahkan sebagian orang saya jumpai dalam keadaan trauma. Takut ditolak, takut diusir, dan takut ditinggalkan untuk kesekian kalinya. Punya skill, tetapi tidak punya tempat untuk merealisasikannya. Saya dihadapkan pada realita yang tidak saya inginkan. 15 tahun lamanya terombang-ambing. Saya merasakan situasi hanya ada di tempat dan tidak lagi kemana-mana. Tidak ada kawan, tidak ada sahabat. Pertanyaannya adalah,
Apa yang membuat saya bertahan di masa sulit bertahun-tahun lamanya dan dalam keadaan yang tidak saya inginkan? Siapa yang menyelamatkan saya dalam keadaan yang tidak menentu itu? Jawabannya adalah Bapa di surga. Dia memeluk saya. Dia menyembuhkan setiap luka di hati saya. Dia menghapus air mata saya. Dia menghibur saya dengan nyanyian-nyanyian surga. Dia membisikkan, sabar anakku, apa yang kau cari? Waktunya akan tiba. Ya, waktuku akan tiba. Pelukan Bapa Surgawi sangat luar biasa. Di dalamnya saya menemukan damai sejahtera. Sebuah damai atau kedamaian yang tidak pernah saya rasakan di dunia ini. Bahkan tidak pernah saya lihat atau saya temukan di dunia ini. Hanya ada di dalam pelukan Bapa Surgawi. Sebuah kebahagiaan besar memenuhi hati saya. Saya berjanji pada Tuhan saat Dia memeluk saya di masa-masa sulit. Tuhan Bapa di surga, saya akan terus memuji dan memuliakan Engkau. Di waktu senang, di waktu susah, aku akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Aku akan terus memanggil-Mu ya Bapa, Aba ya Bapa dalam doa Bapa kami. Terus menerus berdoa Bapa kami sepanjang waktu, sepanjang hari. Saya terus berdoa, bekerja, berdoa, melayani, berdoa lagi. Karena saya ingin nama Bapa selalu kupanggil, selalu ada dalam mulut lidah. Saya juga berjanji bahwa saya akan terus mewartakan kebaikan Tuhan di setiap saat. Baik sebelum waktu itu tiba, saya harus merasakan seolah-olah waktu itu sudah tiba. Maka saya akan terus memuji dan memuliakan Bapa. Saya akan terus mewartakan kebaikan dan kebesaran Bapa. Maka lahirlah 2 channel di YouTube. Channel yang pertama yaitu channel YouTube Nada Production Sendal Jepit Tuhan. Isinya adalah lagu-lagu karya saya. Saya bernyanyi memuji Tuhan. Sejak masa pandemi, saya bernyanyi memuji Tuhan. Bahkan sebelum masa pandemi, bertahun-tahun lamanya, selama 15 tahun, saya terus bernyanyi. Tetapi bernyanyi dalam diam, bernyanyi dalam komunitas. Sekarang saya bernyanyi di media. Saya tidak peduli suara bagus atau tidak bagus, bukan masalah untuk saya. Sebagian besar mengatakan suara Suster tidak terlalu bagus, tidak masalah. Saya tuh sudah berjanji pada Tuhan bahwa saya akan memuji Tuhan. Waktunya baik atau tidak baik, saya tetap memuji Tuhan. Suara baik atau tidak baik, saya tetap memuji Tuhan. Lalu yang kedua, channel YouTube Remah-Remah Iman. Saya membagikan pengalaman iman yang sangat dasar, yang konkret, yang sudah saya alami selama 15 tahun. Saya kemasnya di dalam judul-judul kecil dalam setiap videonya. Itulah kebaikan Tuhan yang ingin terus saya wartakan. Dengan kesaksian ini saya mau mengajak kepada saudara dan sahabat, juga semua yang menonton video ini. Pertama, bagaimanapun kehidupan Anda saat ini, cukup beristirahatlah dalam pelukan
Bapa di surga. Percayalah bahwa Dia akan menggunakan situasi ini untuk mengubah cerita Anda seperti yang Dia lakukan untuk saya selama ini. Yang kedua, hari-hari ini kita harus berterima kasih atas setiap cobaan, setiap pengujian yang telah kita lalui sampai hari ini. Bahwa kita bertahan sampai di sini, masih ada di sini. Bukankah ini karena kemurahan Tuhan? Yang ketiga, entah berapa banyak salah paham yang telah terjadi di dalam hidup kita, Tuhan pasti akan membantu untuk mengakhirinya. Yang keempat, entah berapa banyak wajah yang tidak bersahabat lagi dengan kita, Tuhan akan memeluk kita bersama di dalam kasih setianya. Kita semua akan menang dalam masa sulit ini. Tugas kita adalah beristirahat di dalam Bapa di surga. Tenangkan hati di dalam tangan Bapa di surga. Percayalah, berharaplah, berdoalah. Saatnya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Allah akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sambil kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap usaha dan jeripayah kita, dan kita akan menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di waktu-waktu yang akan datang. Jangan bertanya, kapan itu terjadi Tuhan? Tapi kita nantikan di dalam ketekunan, di dalam berdoa yang tak pernah kenal lelah. Semoga kita semua diberkati. Terima kasih.